Halo teman-teman, Atalim Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan diberikan banyak rezeki. Kali ini kita membahas rangkuman soal latihan sesuai dengan kisi-kisi FR Kemenpan RB P3K CPNS 2023-2024 ya. Nah, ini materinya tentang sitohistoteknologi, bakteriologi klinik, kendali mutu QC, imunohematologi, media regensia, parasitologi, protozoologi, urinalisis sedimen, mikologi medik, TB parut BTA, phlebotomi, undang-undang dan Permenkes, kimia klinik, dan imunologi serologi. Ini merupakan bagian ke-6 ya. Semoga teman-teman menyimaknya dengan baik-baik karena ini merupakan kisi-kisi FR yang dibagikan oleh teman-teman juga. Dan saya rangkum ya dalam rangkuman sebanyak 40 soal. Nah, kita mulai dahulu dengan yang pertama. Jaringan terlalu lama dalam larutan formalin dapat menyebabkan gambaran berbeda secara mikroskopik. Yaitu apa? Glikogen yang terpolarisasi jadinya. Jadi maksudnya di sini nanti terlihat glikogennya terpolarisasi di sisi sel yang berwarna magenta dengan inti di tengah berwarna biru nanti. Nah, lanjut nomor 2, spesimen yang membutuhkan teknik fiksasi basa itu adalah spesimen dari pap smear. Nah, yang nomor 3, pengawet urin untuk sedimen itu adalah formalin yang terbaik dari pengawet-pengawet yang lainnya. Karena dengan formalin maka sel-sel tidak mengalami kerusakan. Jadi di sedimen urin ini yang paling utama dicari itu adalah eritrosit dan leukosit. Jadi dengan formalin aman dan tidak rusak. Lalu yang nomor 5, undang-undang tentang kesehatan itu adalah undang-undang nomor 36 tahun 2009. Nah, yang nomor 5, urin untuk BJ, kemudian untuk sedimen urin dan untuk pemeriksaan HCG itu adalah urin yang paling terbaik adalah urin pagi karena pekat. Sehingga lebih bagus untuk pemeriksaan itu dianjurkan menggunakan urin pagi. Lanjut ke nomor 6, media yang digunakan untuk enterobakteriase. Jadi bakteri-bakteri dari enterik dari bakteri usus ya. Itu adalah endoagar ya, bisa digunakan. Kemudian McConkie agar, lalu EMB agar, dan media khusus dari bakteri enterobakteriase Salmonella Shigella menggunakan SS agar. Jadi medianya di sini ada media selektif SS agar, sementara sisanya media McConkie, endoagar, EMB ini sebenarnya media diferensial. Nah, kita pindah nomor 7, gula-gula dalam TSIA itu adalah pertama glukosa, yang kedua sukrosa, lalu laktosa. Jadi disebut dengan triple gula ya, dari triple sugar iron agar. Nah, kita pindah nomor 8, suatu pemeriksaan terkena aturan Westgate 22S. Maksudnya adalah titik-titik. Jadi 2S adalah 2 buah berada di luar 2SD. Jadi ini merupakan penolakan dan kesalahan sistematik. Untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar berikut ini, 22S. Merupakan penolakan menggambarkan kesalahan sistematik. Jadi untuk yang across run ini satu kontrol saja. 2 hasil kontrol terakhir di level kontrol yang sama keluar dari sisi yang sama baik 2 SD atas atau 2 SD bawah. Ini untuk across run satu kontrol. Sementara yang wait and run ini 2 hasil kontrol dari 2 level yang berbeda, level tinggi dan normal biasanya keluar di sisi yang sama baik 2 SD di atas atau min 2 SD di bawah. Nah, kita pindah ke nomor 9. Tujuan uji kom adalah titik-titik. Jadi uji kom ini untuk mendeteksi adanya antibodi yang tidak sempurna. Biasa disebut dengan incomplete antibody. Yang diabsorpsi oleh eritrosit, misalnya eritrosit dengan antigen RH. Biasanya antigen yang incomplete ini dia tidak memperlihatkan aglutinasi yang nyata ya.
Jadi akan terlihat nanti dengan bantuan yang lain, masa akan terjadi aglutinasi yang jelas terlihat. Jadi yang namanya incomplete ini dia menempel pada eritrosit dan biasanya koatet istilahnya. Nomor 10, direct uji kom. Nah, uji kom ini ada dua, ada yang direct, ada yang indirect. Nah, uji kom direct ini adalah untuk mendeteksi antiglobulin. Nah, untuk mendeteksi incomplete antibody yang mengkuatet eritrosit penderita. Jadi di sini direct ini eritrositnya target. Caranya bagaimana? Eritrosit penderita dicuci dengan salin untuk globulin plasma yang tidak antibody spesifik. Campur dengan serum kom lalu tambahkan pada antibody spesifik incomplete yang mengkuatet eritrosit ini secara in vivo. Nah, sementara yang kedua yaitu indirect uji kom antiglobulin ya di nomor 11 ini. Ini tujuannya untuk mendeteksi antibody imunoglobulin IgG ya incomplete yang terdapat dalam serum penderita. Jadi ini dalam serum atau plasmanya ya. Sementara yang tadi yang direct untuk sel eritrositnya. Caranya, eritrosit normal dari golongan darah yang sama atau golongan darah O disuspensikan ke dalam serum penderita dan inkubasi pada suhu 37. Sesudah dicuci nanti dengan salin ditambah serum kom. Sentrifus 1 menit 1000 rpm terjadi aglutinasi, maka serum penderita mengandung antibodi tersebut adalah positif. Nah, kita pindah ke patologi anatomi nomor 12. Mounting preparat sediaan PA menggunakan titik-titik. Jadi untuk usaha mounting ini menggunakan balsam Kanada atau entelan. Jadi alternatif bisa menggunakan gliserin namun tidak bersifatnya sementara saja. Jadi yang paling bagus adalah balsam Kanada dan entelan. Jadi sifatnya ini adalah lem ya, lem preparat dengan sediaan dengan bantuan koper gelas pada objek gelasnya. Di lem ya sifatnya. Nah, kita pindah ke 14. Guna pemeriksaan ASTO adalah titik-titik di sini. Jadi ASTO mendeteksi antibodi yang dibentuk akibat adanya streptolisin O yang dihasilkan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus. Jadi Streptococcus beta hemolyticus ini menghasilkan streptolisin O yang mana ini bisa dideteksi dalam tubuh kita dengan antibodinya, yaitu dengan pemeriksaan ASTO. Nomor 15, kondisi penyakit dengan ASTO tinggi atau meningkat, titik-titik adalah pada apa? Jadi di sini jawabannya teman-teman bisa melihat ya di sini. Pertama, ASTO lebih dari 200 IU per mililiter indikasi adanya infeksi bakteri tersebut. Misalnya pada kasus rheumatoid fever atau GNA, glomerulonephritis akut. Ini disebabkan oleh streptolisin O. Lalu hasil tes ini positif pada 80% pharyngitis streptococcus. Jadilah radang pada paring ya. Kemudian ASTO positif juga sering dijumpai pada glomerulonephritis seperti tadi ya GNA, lalu demam rematik, endokarditis bakterial. Jadi di sini radang pada selaput jantung ya disebabkan oleh bakteri, dan scarlet fever. Kemudian ASTO muncul kira-kira 1-2 minggu setelah infeksi streptococcus akut. Jadi di sini perlu pahami di sini teman-teman kalau nanti ada kapan munculnya ya ini 1-2 minggu. Dan memuncak 3-4 minggu. Untuk selanjutnya dia akan menetap. Nah, kita pindah ke media transport sesuai fungsinya. Di sini ada media transport Stuart. Ini terutama pada bakteri gram negatif batang dari feses. Itu bisa digunakan Stuart ya. Sementara untuk amis itu modif dari Stuart. Untuk spesimen dari sekret atau dari luka cocok untuk gonoro. Bisa juga untuk swab tenggorok, kemudian soparing, nosoparing ya. Digunakan amis misalnya pada kasus difteri. Nah, sementara Carey and Blair media transport yang umum. Jadi bisa digunakan untuk swab rektal atau hal-hal yang terkait dengan swab pada area dubur ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat media transport alkali pepton water. Ini media transport khusus untuk bakteri Vibrio cholera. Karena
dia memiliki pH yang tinggi sehingga bakteri-bakteri lain tidak bisa bertahan hidup ya, tidak bisa berkembang biak. Hanya si Vibrio saja. Jadi ini adalah media transport yang selektif sebenarnya. Nah, lanjut kita pindah ke 16. Tujuan pengujian uji RF di sini adalah untuk diagnosa adanya rheumatoid arthritis. Karena pada orang rheumatoid arthritis ini ditemukan faktor rheumatoid. Rheumatoid faktor ini positif ditemukan pada 80% orang dengan penderita rematik arthritis. Jadi radang rematik pada persendian. Nah, kita pindah ke 18 lagi. Stadium khas infeksi malaria Plasmodium falciparum dibandingkan yang lain. Jadi yang paling khas dari falciparum ini biasanya ditemukan ring ya, tropozoid muda, yang mana dia ukuran ringnya kecil, warna sitoplasma biru, intinya warna merah, dan ukurannya kecil. Ini mengisi pada eritrosit ya, baik dia mengikuti membrannya nanti seperti burung atau dia di tengah-tengah eritrosit. Dan pastinya kemungkinan satu eritrosit bisa saja diinfeksi 2 buah sekaligus oleh tropozoid muda ini. Nah, apabila banyak pada sediaan darah tebal, itu tampak seperti langit penuh bintang, disebut orang dengan star in the sky. Nah, kemudian mungkin pada parasit ini ada ditemukan titik Maurer. Kondisi lain misalnya setelah pasiennya ini mengalami reda pada siklus pertama, siklus kedua, maka ada proses namanya fase penyembuhan. Dia akan mengalami stadium yang mana ringnya berkurang, muncul gametosit ya, di sini berbentuk pisang. Jadi lanjut di sini ya, untuk stadium khas dari Plasmodium falciparum ini hanya 2 saja biasanya ditemukan dalam darah tepi. Ring, tropozoid muda, dan gametosit. Nah, misalnya pada kasus infeksi yang akut itu biasanya ring saja. Kalau sudah fase yang lama, maka beberapa kali siklus muncullah gametosit. Nomor 18, ciri khas infeksi Plasmodium pipak. Jadi pipak ini ciri khasnya eritrositnya membengkak ya, membesar dibandingkan, nanti bisa dibandingkan eritrosit yang tidak terinfeksi ya. Banyak ditemukan tropozoid sedang berkembang dengan sitoplasma amoeboid. Jadi yang paling utama, yang paling dominan adalah tropozoidnya amoeboid. Nah, stadium semuanya ditemukan di sini. Mau ring, kemudian tropozoid berkembang, tropozoid dewasa, pre-season, season, kemudian gametosit. Itu ditemukan semuanya dalam darah tepi. Nah, ini ciri khas infeksi pipak. Dan infeksi pipak ini yang paling khas salah satunya adalah dengan ditemukan titik Schapner pada eritrosit, bintik-bintik ya, berwarna gelap hitam. Dan lagi di dalam pipak ini dia memiliki ciri khas yang lain lagi, yaitu pada sediaan darah tebal nanti sediaannya terlihat kotor ya, lapang pandangnya. Itu adalah bekas-bekas dari parasit yang tidak terhemolisa, tidak sempurna sehingga menimbulkan bekas. Ini biasanya disebut dengan jejak Plasmodium vivax. Nah, beda dengan falciparum yang bersih ya, cuma ring-ring saja dengan gametosit. Kita pindah lanjut ke selanjutnya, ciri khas infeksi Plasmodium malariae. Di sini adalah tropozoidnya berbentuk seperti pita memanjang sepanjang eritrosit dari kutub sebelah ke kutub sebelah. Jadi memanjang. Sementara skizennya bentuknya seperti bunga ros ya, melingkar membulat-bulat. Nanti di situ ciri khasnya, dan skizennya lumayan cukup agak besar-besar. Lalu terdapat titik Zeeman. Jadi dari Maurer, Schapner, Zeeman. Jadi ada 3 ya. Kita pindah ke nomor 12. Sedimen urin, sel epitel apa saja. Jadi dalam urin itu sedimen itu ada 3 untuk sel epitel. Pertama, sel epitel squamous, ini yang superficialis, biasanya di bawah dari kelamin, misalnya uretra. Sementara epitel transisional ini isinya biasanya adalah sel dari kandung kemih, uretra. Dan epitel renal tubular ini berasal dari tubulus ginjal. Dari 3 ini yang fisiologis adalah epitel squamous. Sementara apabila ditemukan RTC, maka berarti ada gangguan atau kerusakan pada tubulus ginjal.
Jadi epithelial ukurannya besar, epithelial transisional ini ukurannya sedang, lalu epithelial RTC ini kecil. Jadi 3 hal yang berbeda. Kemudian kita pindah lanjut ke 20. Ini 21 harusnya ya. Sedimen urin kristal abnormal adalah di sini ada 5. Ada yang karena metabolismenya yang gangguan, misalnya pada kasus bilirubin dan kolesterol. Sementara karena kelainan genetik atau kelainan yang lainnya itu disebabkan di sini adalah tirosin, cistin dan leusin. Ini kelainan metabolisme asam amino ya. Jadi kalau kita lihat di sini kristal abnormal yang jarang ditemukan yang adalah di sini 5 yang di sini. Tapi kalau misalnya orang dengan hiperbilirubinemia mungkin saja bilirubin ditemukan ya. Kita pindah lanjut ke nomor 21. Sedimen urin cemaran atau artefak di sini yaitu mungkin bisa saja spermatozoa, fekal material ini mungkin karena dikubitus ya, mungkin cyclop ini mungkin menggunakan botol yang dicuci dengan air sungai, kutu Thyropagus bisa saja ditemukan, cotton fiber misalnya dari pakaian, misalnya celana atau celana dalam pasien, atau terkontaminasi rambut. Jadi ini sebenarnya tidak memiliki nilai diagnostik. Mungkin saja sperma ada nilai diagnostiknya pada kasus perkosaan atau pada fekal material ini adalah pada kasus dikubitus. Nah kita pindah lanjut ke 22. Sedimen urin jenis silinder apa saja. Jadi silinder ini ada silinder hyalin, ini kosong, ini metrik yang dari protein Tamhorst murni yang membersihkan tubulus. Sementara apabila di dalam tubulus itu temukan RBC, WBC dan lain-lainnya maka membentuk matriks silinder. Nah, misalnya silinder RBC isinya eritrosit, silinder WBC isinya leukosit. Silinder lilin ini isinya seperti lilin waksi ya. Silinder lemak isinya butir-butir lemak. Silinder RTC ini adalah berisi sel epitel ginjal. Kemudian silinder granular halus ini bercak-bercaknya halus-halus, atau silinder granular kasar ini bercaknya besar-besar, mungkin dari amop-amopan seperti fosfat ya. Sementara ada juga silinder campuran, nanti bisa saja isinya silinder granular mungkin bersama dengan eritrosit misalnya. Dan silinder lainnya, tapi ada juga nanti mungkin yang lain yaitu silindroid. Nah, kita pindah ke nomor 23. CRP diproduksi oleh titik-titik. Jadi diproduksi oleh hati, yang mana apabila meningkat produksinya itu menandakan terjadinya infeksi. Nah, pengukuran CRP dalam serum untuk mendeteksi peradangan karena kondisi akut atau untuk memantau tingkat keparahan penyakit dalam kondisi kronis ya di sini. Nah, masih di sini ya, kita nomor 24, enzim yang terlibat dalam pengukuran GOD-PAP itu adalah pertama enzimnya adalah peroksidase. Ini pada reaksi tahap 2, sebenarnya peroksidase. Tahap 1 adalah glukosa oksidase. Glukosa oksidase mengubah glukosa menjadi glukonik asid, yang mana nanti glukonik asid ini menghasilkan H2O2. H2O2 nanti dipecah oleh peroksidase dengan tambahan fenol ditambah dengan 4 amino 4 klorofenol ya, nanti akan membentuk kuinon imin yang berwarna merah. Lanjut kita pindah ke nomor 25. Pemeriksaan korokan kulit dan korokan kuku untuk pemeriksaan jamur menggunakan regensia. Nah, ini keluar juga katanya di ujian ini dari hasil FR. Kita menggunakan KOH 10%. Jadi KOH 10% ini nanti akan melarutkan keratin dan memperjelas struktur jamur. Nah, bisa saja mungkin dipanaskan sedikit untuk melarutkannya dengan KOH 10% pada sediaan objek gelas. Nomor 26, media yang tidak perlu disterilisasi dengan autoklav itu adalah media SS agar. Jadi cukup dididihkan saja ya supaya tidak mengalami kerusakan komponen dari mediumnya bila dimasukkan ke autoklav. Dan juga di sini dia sebagai media selektif, jadi bakteri-bakteri lain tidak tumbuh. Yang tumbuh itu ya hanya Salmonella dan Shigella saja. Jadi dia cukup dengan tidak disterilisasi atau dididihkan saja sudah oke ya untuk pertumbuhan dari penanaman pada media dari bakteri yang diisolasi.
Nah, kita pindah ke 27, hospes definitif malaria itu adalah nyamuk Anopheles. Mengapa demikian? Karena fase seksual terjadi di tubuh nyamuk. Ya, mulai dari nyamuk mengisap darah tadi stadium malaria macam-macam ada, tapi yang bertahan cuma satu saja, yang lainnya rusak karena lambung nyamuk. Hanya mikrogamet dan makrogamet, lalu terjadi proses perkawinan singami, terbentuk nanti zigot berubah menjadi ookinet, ookinet menjadi ookista, lalu nanti dia di situ berubah menjadi sporozoid. Sporozoid nanti siap untuk menularkan kepada manusia kembali. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 28, cara penulisan identitas slide BTA. Ini yang terbaru, di situ ada 2 digit pertama itu untuk tahun ya. 7 sampai 11 digit kode pas Yankes, kemudian 1 digit terduga SO atau RO sensitif resisten. 4 digit kode register TB06, cek dulu ke TB06 ya. Kemudian kode huruf. Nah, ini jadi kira-kira seperti itu ya, dan ditulis pada slide-nya bisa saja seperti itu nanti. Nah, kita pindah ke nomor 29, sterilisasi dengan memijarkan pada nyala api untuk alat titik-titik. Jadi menggunakan ose untuk penanaman bakteri itu dipijarkan sampai merah. Jadi ini adalah teknik sterilisasi pemijaran. Namun ada juga teknik lain dengan cara cawan porselin diberi spiritus lalu dinyalakan api. Ini adalah tujuannya dengan membakar dengan nyala api ya cawan tadi. Karena cawan tadi tahan api sehingga tidak mengalami kerusakan. Misalnya digunakan untuk nanti cawannya menstamper, menggerus bahan-bahan misalnya untuk MPN coli atau TPC pada ikan atau udang. Nah, kita pindah ke nomor 30. Undang-undang tentang tenaga kesehatan ini diatur dalam titik-titik. Jadi Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Jadi sama ya dengan nomornya ya tadi dengan yang Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Itu tentang kesehatan, ini tentang tenaganya. Termasuk juga di situ mengatur tenaga ATLM. Kita pindah nomor 31, skala penilaian BTA TB paru. Dia masih menggunakan skala EUATLD. Yang mana negatif ini ditemukan BTA ya minimal dalam 10 lapang pandang. Kemudian lagi di 108 pandang ya maksudnya di sini. Kemudian ada skenti 19 sampai 9 BTA dalam 100 lapang pandang. Jadi tuliskan jumlahnya. Misalnya ketemu cuma 2 BTA dalam 100. Lalu yang ke selanjutnya 1 plus atau positif 1 itu 10 sampai 99 BTA dalam 100 lapang pandang. Lalu positif 2 1 sampai 10 BTA setiap 1 lapang pandang. Jadi periksa minimal 50 lapang pandang ya. Sementara 3 plus ini adalah lebih dari 10 BTA dalam 1 lapang pandang. Ini juga diperiksa tapi minimalnya cukup 20 lapang pandang sudah oke ya. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 32, spesimen urin paling terbaik untuk pemeriksaan HCG untuk tes kehamilan ini adalah urin pagi atau urinnya pekat. Kenapa demikian? Karena di sini HCG terkonsentrasi terkumpul selama 1 malam mulai jam 10 malam sampai pagi hari jam 5 atau jam 6 subuh. Itu akan terkonsentrasi sehingga HCG pekat. Jadi peluang untuk mendapatkan positif HCG dengan sensitivitas yang ada itu jauh lebih baik. Misalnya sensitivitas HCG-nya 25 IU per mililiter, maka akan lebih terdeteksi ya. Apalagi misalnya yang lebih di bawah itu ya. Nah, jadi biasanya yang lama menggunakan latex itu sensitivitasnya 100. Kalau yang menggunakan card dia sudah 25. Nomor 33, pemeriksaan palemostasis dengan melakukan pembendungan dan membuat luka pada volar lengan metode titik-titik. Jadi metode IV ya untuk bleeding time. Jadi bleeding time ini dibendung dulu ya, dibendung tekanannya, lalu di situ nanti dilihat di dekat lengan lipatan, turun ke bawah tengah-tengah dari lengan tangan ya. Bagian volar lalu di sana ditusuk dengan lancet keluarlah darah. Nah, keluar darah tadi
Lalu diambil dengan menggunakan kertas saring. Isap, maka biasanya yang isapan yang pertama ini tetes darahnya besar. Seiring dengan berjalannya waktu, maka akan mengecil dan kecil sekali. Nah, ini nanti biasanya sudah stop perdarahan. Nah, waktu perdarahan inilah yang dicatat dalam waktu dibulatkan per 30 detik. Misalnya 2 menit 30, 3 menit 30, atau 3 menit 00. Ini adalah untuk bleeding time. Nah, lanjutnya teman-teman, 34 pengambilan spesimen AGD dilakukan pada titik-titik. Jadi menggunakan arteri. Jadi menggunakan siring khusus yang paling terbaik. Kemudian ditusuk ya, nanti akan naik sendiri darahnya bila menggunakan siring khusus. Nah, arterinya di sini arteri radialis, bisa digunakan arteri brachialis atau arteri femoralis. Nah, kemudian kita pindah ke nomor 35. Waktu pemeriksaan AGD setelah pengambilan spesimen darah arteri itu adalah dalam waktu 15 menit harus segera diperiksa karena akan terjadi perubahan dari komponen dari darah tersebut bila setelah lewat dari 15 menit. Oleh sebab itu alat AGD biasanya POCT dan pengerjaannya sifatnya bedside di samping pasien. Kecuali di rumah sakit tersebut memiliki pneumatic tub ya, di sini sistem aerokom, sehingga pengiriman dari ruangan itu memerlukan kurang lebih 1 sampai 2 menit ya. Biasanya cukup sekitar kurang dari 1 menit sudah sampai ke laboratorium di stasiunnya, dan pihak laboratorium mungkin segera melakukan pengukuran. Jadi tidak akan waktunya memakan waktu 15 menitan. Jadi aman ya kalau menggunakan pengiriman itu. Kalau pengiriman manual maka akan lambat. Nah, kita pindah ke nomor 36. Hasil pemeriksaan AGD pasien pH 7,101, PCO2 51 mmHg, bikarbonat 26 mm per milimol per liter, BE basa ekses plus 2. Maka kasus pada pasien tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk kasus ini teman-teman lihat dulu pH-nya. pH-nya 7,1 sementara normalnya 7,35 sampai 7,45 ya. Berarti ini adalah asidosis karena pH-nya rendah. Nah, untuk melihat respiratorik atau metabolik, teman-teman melihat di PCO2-nya ini ternyata tinggi. Karena di 35 sampai 45 dia lebih, berarti kasusnya asidosis respiratorik, dan dia ini melihat dari bikarbonatnya masih dalam batas normal 22 sampai 26. Maka di sini kasusnya adalah asidosis respiratorik, yang mana PCO2 tinggi ini berarti dia menahan CO2. CO2 dengan air membentuk asam karbonat. Asam itu menyebabkan pH turun. Jadi paru-parunya tidak mengeluarkan CO2 secara aktif, sehingga di sini terjadi asidosis karena gangguan dari respirasi. Nomor 37, hasil pemeriksaan AGD pasien pH 7,555, kemudian PCO2-nya 45 mmHg, bikarbonat 34 mmol per liter, BE-nya plus 6. Maka kasus pada pasien ini adalah, kalau melihat pH 735 745 berarti ini adalah 7,5, berarti ini adalah alkalosis. Sementara pada kasus ini PCO2-nya ada 3545 berarti normal, sementara bikarbonatnya 3422 sampai 26 berarti tinggi ya. BE-nya ini tinggi juga plus 6. Jadi makanya pada kasus ini adalah alkalosis dan terjadi di bikarbonat, berarti metabolik yang bermasalah. Jadi alkalosis metabolik. pH tinggi, PCO2 normal, bikarbonat tinggi, karena di sini kalau bikarbonat, kalau kita asumsikan bikarbonat itu adalah NaHCO3, kelebihan natrium berarti kelebihan basa. Kelebihan basa ini berarti pH naik ya. pH naik ini karena gangguan di metabolik. Jadi alkalosis metabolik. Nah, kita pindah lanjut lagi selanjutnya ke 38. Lewat saja ya, di sini ternyata sama soalnya, tidak lupa saya untuk menghapusnya. Nomor 39, plebotomi pada pediatrik, pada bayi itu dilakukan di penipungtur ya, menggunakan wing needle atau skin puncture.
Misalnya, tapi paling banyak itu menggunakan skin puncture, menggunakan lancet di telapak tumitnya ya. Kalau wing needle ini digunakan bila memerlukan darah yang banyak ya. Kalau cuma sedikit aja pakai skin puncture. Nah, nomor 40, tusukan lancet steril pada kulit bayi. Nah, di sini kedalamannya berapa di sini? Jadi menggunakan kedalaman tegak lurus adalah kurang dari 2,4 mm. Diambil pada tumit bayi ya. Sementara pada anak itu di jari, ngambilnya bisa di jari tengah misalnya atau di jempolnya. Karena kalau di bayi risikonya kalau ditusuk di area di jari, kemudian kalau tertusuk tulangnya. Jadi malah berbahaya nanti, makanya dipakai di tumit bayi. Nah, kita pindah ke 41, plebotomi pada anak menggunakan wing needle jarum nomor berapa? Jadi nomornya sini adalah nomor 23 pada anak ya. Nomor 23 ini biasanya kodenya plastiknya warnanya warna biru seperti siring 3 ml. Itu menggunakan nomor 23. Nah, bisa saja teman-teman pada anak ini diturunkan misalnya jadi nomor 25 boleh. Jadi digunakan ya. Biasanya itu warnanya oranye kalau tidak salah. Sementara siring pada bayi pilih nomor 27 atau 25. Ini speed siring 1 ml ya. Tergantung nanti biasanya bayi bisa boleh menggunakan 27 atau 25. Dan jarumnya biasanya semakin tinggi ukurannya, semakin pendek. Misalnya nomor 23 ini panjang, kalau 27 nanti pendek. 25 mungkin ya agak panjang dikit lah daripada 27. Nah, kalau mungkin 22 itu lebih panjang lagi. 22 ini siring 5 cc ya. Sementara kalau siring 10 cc itu menggunakan jarum 21. Nah, kita pindah nomor 42. Hal yang diperhatikan pada plebotomi bayi atau anak tahap pra-analitik setelah spesimen didapat adalah titik-titik. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah harus segera mencampur darah dengan antikoagulan. Karena bila lambat bisa saja terjadi bekuan kecil atau trombosit akan rendah palsu. Terutama bayi baru lahir sangat peka sekali, bila terjadi perdarahan dia akan segera terjadi penutup luka. Jadi cepat sekali proses menutup lukanya yang menyebabkan kalau kita mengambil darah maka cepat sekali terjadi risiko bekuan. Nah, ini berbahaya juga kalau ada bekuan ini bila kita menggunakan alat hematologi analyzer, mungkin akan terjadi sumbatan pada jarumnya nanti. Nah, kita pindah ke 43, Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014. Nah, ini juga sudah ada tadi ya, lupa menghapusnya. Kita pindah ke nomor 44, regensia cat yang digunakan untuk pewarnaan gram. Itu adalah regennya adalah pertama gram Hooker, itu kristal violet, lugol, alkohol 96%, safranin. Sementara gram yang kedua itu adalah gentian violet, lugol, alkohol 96, fuksin. Nah, untuk pewarnaan gram itu variasi ya. Ada yang mengatakan kristal violet atau gentian violet itu 3 menit. Lugol sekitar 2 menit, alkohol 30 detik atau sampai warnanya memucat, hilang, safranin 1 menit. Tapi ada juga yang mengatakan di situ kristal violet itu menggunakan waktu sekitar 1 menit, lugol itu 1 menit, alkohol itu sampai warna hilang atau 30 detik, dan safranin ada yang mengatakan 1 menit. Jadi beberapa literatur mengatakan seperti itu. Jadi teman-teman nanti cari literatur induknya mana yang paling dominan dan paling baik ya, yang paling valid ya diambil. Karena saya menemukan 3 sampai 4 prosedur yang berbeda waktunya. Nah, kita pindah ke 45, pemeriksaan golongan darah terjadi aglutinasi dengan anti A, anti B tidak, anti AB aglutinasi, dan anti resus aglutinasi. Golongan darah pasien adalah titik-titik. Jadi golongan darahnya adalah A, RH positif. Nanti di kode A positif. Nah, itu ya seperti itu.
Kita pindah ke 46, keuntungan reaksi silang serasi menggunakan gel adalah titik-titik. Jadi gel ini reaksi silang yang banyak menguntungkan karena mudah dikerjakan, waktu singkat, tidak perlu pencucian eritrosit ya sebagaimana menggunakan tabung. Bisa diaplikasikan banyak donor. Jadi misalnya pasien perlu donor ada berapa, jadi lebih mudah tinggal dimasukkan dan pekerjaannya praktis. Jadi tinggal mengisi menyilangkan saja, nanti diinkubasi, sentrifus, baca nanti apakah berada di atas, di tengah atau di bawah lapisan dari eritrositnya untuk melihati reaksi silang aglutinasinya. Nah, dengan berakhirnya mengenai reaksi silang menggunakan gel berair sudah rangkuman kisi-kisi prediksi soal bagian ke-6 yang saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan pastinya saya doakan teman-teman semuanya mendapatkan kelulusan tahun MP3K tahun ini dengan nilai yang tinggi dan memuaskan dan lulus dari passing grade-nya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Lay pamit. Bye.